Oke, selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Untuk kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai ujian tengah semester dari mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Nama lengkap saya Renaldi Caksono dengan NIM 2020 081033. Oke, lanjut. Uh, Latar belakang yang akan saya bahas di sini adalah proyek ini membahas dampak perkembangan teknologi pada masyarakat dan peradaban dari revolusi industri hingga era digital. Teknologi mempengaruhi cara hidup, bekerja, dan berinteraksi. Sistem informasi terintegrasi menjadi kunci dalam mengelola proses bisnis yang kompleks. Universitas Pangandaran Jaya berperan dalam menghasilkan lulusan berkualitas dan mendukung perkembangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Namun, sistem advokasi pengaduan mahasiswa di universitas ini dianggap kurang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi advokasi mahasiswa yang lebih optimal dan praktis dengan fitur formulir pengaduan, administrasi pengaduan, dan layanan status aduan untuk meningkatkan kualitas advokasi mahasiswa dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber itu pertama, sebelumnya di UPJ apakah sistem pengadvokasian mahasiswa sebelumnya udah ada belum nih sistem pengadvokasi mahasiswa? Jika pun ada, bagaimana alur prosesnya? Alur proses yang konvensional yang sedang berjalan. Dan yang kedua, dari alur proses yang ada, apakah ada kendala? Dan yang terakhir, dari pihak stakeholder, adakah permasalahan tersebut? Dari daftar pertanyaan, akhirnya saya membuat kebutuhan sistem itu menggunakan elastisasi. Nah, elastisasi ini yang pertama yaitu fungsional dan non-fungsional. Yang fungsional ini adalah pertama, mahasiswa dapat melakukan login, mahasiswa dapat melakukan profil, mahasiswa dapat melakukan pengaduan, mahasiswa dapat melihat validasi aduan, mahasiswa dapat melihat update profil aduan, admin dapat melakukan login, admin dapat mengelola data mahasiswa, admin dapat mengelola workflow aduan, admin dapat melihat visualisasi data aduan, dan admin dapat melihat polling angket aduan. Dan untuk non-fungsionalnya, sistem memiliki tampilan yang mudah dipahami, sistem memiliki tampilan yang responsif, sistem dapat diakses di perangkat PC atau smartphone, sistem dapat diakses menggunakan banyak aplikasi dan browser. Setelah di tahap pertama, lanjut ke tahap kedua. Di sini bisa dilihat. Selanjutnya di editasi tahap ketiga. Dan yang terakhir di editasi final. Di fungsionalnya ada mahasiswa dapat melakukan login, mahasiswa dapat melakukan profil, mahasiswa dapat melakukan pengaduan, mahasiswa dapat melihat validasi aduan, mahasiswa dapat melihat update workflow aduan, admin dapat melakukan login, admin dapat mengelola data mahasiswa, admin dapat mengelola workflow aduan, admin dapat melihat visualisasi data aduan. Dan untuk non-fungsionalnya, saya ingin sistem dapat memiliki tampilan yang mudah dipahami, sistem memiliki tampilan yang responsif, sistem dapat diakses perangkat PC ataupun smartphone, dan terakhir sistem dapat diakses menggunakan banyak aplikasi browser. Nah, selanjutnya untuk analisis kelayakan, yaitu merupakan bagian vital pada tahap perancangan sistem informasi. Analisis kelayakan ini digunakan sebagai awal untuk merumuskan informasi yang dibutuhkan oleh pemakai akhir atau end user. Kebutuhan sumber daya ini, kebutuhan itu ada di sumber daya, ada di biaya, ada di manfaat, ada di kelayakan proyek yang nantinya akan diusulkan. Dikutip dari O'Brien pada tahun 2005, terdapat 3 poin dalam analisis kelayakan, antara lain kelayakan teknis, ekonomi, dan organisasi. Yang pertama, kelayakan teknis. Analisis kelayakan teknis dilakukan untuk mengidentifikasi semua unsur yang terkait dengan teknologi yang mendukung sistem. Proyek pengembangan aplikasi ini pasti melakukan infrastruktur jaringan dan perangkat komputer yang handal agar pengguna dapat mengaksesnya dengan kecepatan dan kenyamanan yang memadai. Maksudnya kecepatan dan kenyamanan adalah jaringan dari internet itu sendiri. Oke. Nah, perangkat keras itu di sini ada server dan komputer ataupun laptop dan dengan kondisi baik. Selanjutnya untuk software sendiri, ada Visual Studio Code guna untuk maintenance system, Windows 10, dan bertas selanjutnya ada 11 pula, itu buat tugas sistem operasi, SQL Server untuk database server, dan MySQL untuk pengelolaan database. Nah, untuk kelayakan ekonomi sendiri, kelayakan ekonomi ini menggambarkan penilaian biaya dan keuntungan dengan tujuan menentukan apakah keuntungan yang diharapkan dari sistem yang akan dikembangkan melebihi
biaya yang akan dikeluarkan. Di bawah ini terdapat rencana anggaran untuk proyek pengembangan. Nah, untuk layakan ekonomi sendiri, ini adalah bahan habis pakai. Sewa hosting, sewa domain, kertas HVS, materai, kuota internet, dan setelah dijumlahin totalnya 2,670.000. 2,670 Selanjutnya, berikut adalah nilai manfaat yang perlu diberikan dalam anggaran 1 tahun. Nah, ini ada pengeluaran efisiensi kertas HVS dalam setahun kurang lebih 5 juta. Berdasarkan tabel manfaat dan biaya awal, dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi sebesar 2,330 ribu dalam jangka waktu 1 tahun. Hal ini menandakan bahwa sistem informasi advokasi ini layak untuk dikembangkan. Oke, analisis kelayakan organisasi selanjutnya untuk mengetahui apakah kesiapan SDM di dalam organisasi tersebut. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa yang pertama, pengguna sudah familiar dengan pengguna Google Form untuk keperluan pelaporan. Pengguna memiliki minat untuk mempelajari sistem baru yang sedang dikembangkan. Terdapat dukungan dari pihak rektorat dalam proses pengembangan sistem advokasi ini. Kesiapan tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem advokasi sehingga pada saat menerapkan sistem tersebut diharapkan tidak terjadi permasalahan dari sisi ESG. Selanjutnya untuk metode pengumpulan data, metode pengumpulan data yang dilakukan ini adalah metode wawancara. Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dikutip dari Sugiono pada tahun 2016. Penyusun sudah melakukan wawancara, salah satunya yaitu dengan berinteraksi atau melakukan wawancara dengan rektorat, khususnya Pak Rektor, Universitas Bangunan Jaya, yaitu Pak Yudi, dalam bentuk wawancara. Tujuan utamanya adalah untuk menginvestigasi masalah yang khusus yang akan dijadikan sebagai kebutuhan pengguna yang akan menjadi dasar pengembangan sistem informasi sebagai solusi terhadap masalah tersebut. Berikut merupakan lampiran bahwasanya saya dan kelompok saya sudah melakukan wawancara. Dan ini teruntuk tugas akhir nantinya. Dan masuk ke hasil analisa. Di berikut adalah use case diagram. Admin dapat mengakses pusat informasi, mahasiswa dapat mengakses pusat informasi, dapat mengakses pengajuan, dapat mengakses penyelesaian, BEM dapat dapat mengakses pengajuan dan penyelesaian, rektorat hanya bisa mengakses penyelesaian, biro bisa mengakses pengajuan. Dan semua use ini atau case ini adalah harus melalui dari login tersebut, dari login terlebih dahulu. Berikut adalah use case diagram description login. Bisa dibaca sendiri mungkin teman-teman. Karena keterbatasan waktu pula. Berikut adalah use case diagram description pengajuan. Use case diagram description penyelesaian. Use case diagram description pusat informasi. Dan selanjutnya kita masuk ke activity diagram, yaitu diagram login. User mengakses URL web, terus sistem menampilkan, user mengisi email dan password, dan nanti sistem akan memverifikasi salah atau benar. Kalau benar, EndNote, dan ketika salah, sistem akan mengembalikan ke user untuk mengisi kembali. Hasil diagram mahasiswa mengajukan laporan. Dapat dilihat. Hasil diagram BEM monitoring laporan. BEM mengakses pengajuan, nanti sistem menampilkan, dan BEM akan melihat daftar histori aduan. Hasil diagram biro memvalidasi laporan dengan biro memvalidasi laporan pengajuan. Biro masuk pengajuan, sistem pengajuan, selanjutnya biro akan decision bisa divalidkan atau tidak. Nanti kalau divalidkan akan disimpan, dan ketika gagal akan dikirimkan notifikasi bahwasanya ada tidak valid gitu, atau kegagalan. Selanjutnya untuk aktivitas diagram mahasiswa melihat pembaruan status aduan. Sini akan ada tracer nantinya.
activity diagram untuk BEM melihat visualisasi data penyelesaiannya. Ini adalah activity diagram rektorat melihat visualisasi data penyelesaian. Di sini ada activity diagram mahasiswa melihat dan membaca pusat informasi. Dan yang terakhir, activity diagram admin melakukan pengolahan data pada pusat informasi. Di sini admin mengakses menu pusat informasi. Selanjutnya, sistem menampilkan halaman pusat informasi. Selanjutnya, nantinya admin akan decision atau memilih apakah ingin menambahkan. Ketika ingin menambahkan, nanti akan disimpan. Ketika tidak ingin menambahkan atau mungkin ingin mengubahnya, nanti akan disimpan pula. Dan ketika tidak ingin menghapus, akan berakhir. Dan ketika emang ingin menghapus, akan disimpan data yang sudah dihapus. Nah, selanjutnya rencana pengembangan sistem aplikasi. Di sini ada 3 bulan. Start kami dari bulan Agustus atau mungkin September, Oktober, November gitu, sampai Desember. Oktober, November, Desember. Jadi ya mulai start Oktober karena September kebetulan ini ya seminar proposal, pengajuan proposal. Nah, kegiatan pertama tahap requirement planning. Di sini di semua hari. Nah, sini ada list kebutuhan, pengumpulan data, tahap desain perangkat lunak, perancangan sebelumnya tahap requirement planning. Yang pertama ada analisis kebutuhan itu di bulan pertama, pengumpulan data dari bulan pertama juga di minggu pertama, selanjutnya di tahap desain perangkat lunak, UML yang akan dibuat di bulan 1 minggu kedua, perancangan UI UX di minggu 3, dan pembuatan prototipe di minggu ketiga. Untuk tahap rapid construction, pemrograman sistem kita akan jalan di bulan pertama, minggu ketiga, sampai nantinya di bulan kedua, minggu terakhir. Feedback user akan ada di bulan pertama, minggu keempat, dan selang selama 2 minggu sekali. Perbaikan pun demikian. Dan tahap implementasi black box testing akan ada di penghujung bulan kedua, mungkin di awal bulan ketiga, dan deployment akan dirilis di bulan ketiga, minggu kedua. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.